Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan terutama nikmat iman dan juga Islam. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita semua, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tetap tercurah limpahkan juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, itba'ut tabi'in, dan insya Allah sampai kepada kita semua selaku umatnya. Alhamdulillah, mungkin ini pertemuan kita pertama kali, terutama dengan saya sendiri, yang mana sering di belakang layar, tapi sekarang tampil di depan layar atau di depan kamera. Ini menjadi pengalaman saya juga pertama kali, tapi insya Allah di acara ini kita akan berkenalan dan juga berbincang-bincang, yang mana itu membuat kita saling mengenal satu sama lain. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Aditya Setiawan. Saya alumni dari Ma'had Ali Al-Furqan Cibiuk, kemudian alumni dari Ma'had Imarat Bandung, dan sekarang masih berstatus mahasiswa di STIP Bandung. Di kesempatan kali ini, sebagaimana yang telah di-share oleh Syababul Ummah atau medsosnya Syababul Ummah, di hari ini atau di waktu ini kita alhamdulillah akan mencoba membuat konten, yang mana di konten tersebut itu judulnya talk show, judul besarnya talk show, tapi dengan tema yang berbeda-beda. Nah, kalau video ini banyak tanggapannya atau tanggapannya positif dari kawan-kawan semua, insya Allah di lain waktu kami akan terus membuat konten seperti ini. Sebagaimana juga yang telah kita share, kita insya Allah di kesempatan kali ini akan berkesempatan untuk berbincang-bincang santai ya dengan salah satu founder atau salah satu ya anggota Syababul Ummah, yaitu Anda bacakan CV-nya atau biografi singkatnya. Nama Wahyudi Pranata, tempat tanggal lahir Bangka 23 Februari 1995, asal Bangka Belitung. Riwayat pendidikan untuk SD, sekolah di SDN 3 Pugul, periode 2002 sampai 2007. Kemudian dilanjutkan ke jenjang MTS sampai SMA di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Bangka, periode 2007 sampai 2013. Dilanjutkan lagi di D2-nya, tingkat D2-nya di I'dad Lugawi di Ma'had Utsman bin Affan, Jakarta Timur, periode 2013 sampai 2014. Kemudian dilanjutkan kembali di Ma'had Ali Al-Furqan li Tahfidzil Quran wa Dirasah Islamiyah, periode 2015 sampai 2017. Kemudian setelah itu, setelah lulus, dilanjutkan S1-nya di Fakultas Bahasa Arab di Lipia, Jakarta, cabang Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud, Riyadh. KSA itu apa ya? Kerajaan Saudi Arabia. Kerajaan Saudi Arabia tahun 2018 sampai 2022. Nah, itu biografi singkat dari pemateri kita di kesempatan kali ini.
yang mana insya Allah banyak sekali faedah yang akan kita dapatkan dari beliau dari bincang-bincang santai ini. Ya, bagaimana Ustaz? Kabarnya baik? Alhamdulillah baik. Ya. Alhamdulillah. Tadi mungkin kita banyak sekali rintangan yang kita hadapi ya untuk mengadakan talkshow ini, yang mana dari pencarian tempat gitu kan, pencarian tempat apakah di sini bagus atau di sana. Nah, yang akhirnya berakhir di sini. Dan tak lupa juga mungkin saya pribadi perwakilan dari Syababul Ummah, terima kasih kepada Mudir Baitul Quran yang telah mengizinkan kami untuk syuting di tempatnya yang insya Allah berkah. Nah, yaitu kepada Ustadz Dinar. Terima kasih kepada beliau. Semoga Baitul Quran yang terletak di Perumahan Excelo bisa terus maju dan terus meluluskan generasi Qurani yang lebih baik lagi. Nah, kita lanjutkan. Ustaz, mungkin kita awali dengan antum kan asalnya dari Bangka gitu kan? Iya. Asalnya dari Bangka. Sekarang tahu-tahu ada di Jawa Barat gitu. Kok bisa gitu? Kenapa harus Jawa Barat? Kenapa nggak pilih Kalimantan kah? Ataukah Sulawesi? Atau mungkin Papua gitu kan? Gitu. Bagaimana San? Kenapa pilihannya harus ke Pulau Jawa gitu? Yang pertama, ini merupakan motivasi dari salah seorang ustadz saya di Bangka Belitung dulu. Kalau nggak salah itu terjadi pada tahun 2013. Beliau memotivasi saya untuk terus menuntut ilmu agama, dan juga beliau melihat dalam diri saya ini ada kecondongan dalam ilmu agama, terutama dalam bidang bahasa Arab. Ya, nama beliau adalah Al-Ustadz Suhaimi LC. Ya, sekarang berada di Ma'had, menjadi pengurus di Ma'had Darul Iman Hima Bangka Belitung. Beliau menasihati saya untuk melanjutkan pendidikan di Lipia Jakarta. Itu terjadi pada tahun 2013. Memang awalnya susah untuk meminta izin kepada orang tua. Ya. Apalagi Lipia Jakarta ini pendidikannya sangat lama, Ustaz. Ya. 7 tahun. Ketika saya meminta izin kepada orang tua saya, ibu saya bilang seperti ini, Ustaz. Lama sekali, keburu ibu meninggal. Masya Allah. Masya Allah ya. Ketika mendengar perkataan ibu seperti itu, akhirnya saya menggugurkan impian ini. Karena saya betul-betul ingin gitu ke universitas standar Timur Tengah gitu. Setelah seminggu saya minta izin, akhirnya orang tua saya bilang, nggak apa-apalah gitu. Kamu pergi aja ke Jakarta, capailah impianmu gitu. Teruslah belajar di situ. Tahu-tahu mungkin ada perubahan dalam pendapatnya. Iya, akhirnya diizinkan gitu. Iya. Iya. Akhirnya saya mengabari ustadz tersebut, dan alhamdulillah beliau bersedia menemani kami, membimbing kami untuk masuk ke Lipia Jakarta tahun 2013. Iya, tahun 2013. Oh, jadi tahun 2013 itu daftar dulu ke Lipia. Daftar dulu, tapi qadarullah belum diterima, Ustaz. Oh, gitu. Jadi kita ke Ma'had Usman dulu, belajar Idad Lugawi 2 tahun di situ. Gitu. Nah, itu perjuangan untuk pendaftaran kayak ke Lipia pertama kali itu bagaimana, Ustaz? Kalau dulu itu, Ustaz, pendaftarannya itu masih manual. Kita datang ke kampus, kita harus berdesak-desakan, kita harus berlomba-lomba untuk mendapatkan secari kertas formulir itu. Ada di antara kita yang datang ke kampus itu sebelum subuh. Iya. Ada yang datang lebih dari itu, bahkan nginep di musola dekat kampus Lipia untuk mendapatkan secari kertas formulir pendaftaran. Itu di tahun 2013. Masya Allah, penuh sekali kampus itu dengan calon santri baru yang datang dari berbagai daerah. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan formulir. Dulu masih manual. Jadi belum ada pendaftaran online gitu ya? Belum, Ustaz. Jadi dulu pernah ketika saya daftar,
foto saya 3x4 itu hilang ketika sudah berada di depan ustadznya. Ya. Jadi ada ustadz di situ kan meminta berkas kita. Nah, ketika giliran saya fotonya itu jatuh, Ustaz. Nggak tahu kemana. Masya Allah, disitulah saya sangat panik. Alhamdulillah ada teman yang memberitahu saya bahwasanya beliau menemukan foto. Alhamdulillah. Itu teman dari Bangka juga atau Bukan, kenal itu? nggak kenal juga. Tapi alhamdulillah karena sama-sama berlomba gitu. Masya Allah penuh kampus itu. Baru jam 5:30 sudah penuh. 5:30 pagi. 5:30 pagi. Ya, luar biasa Perjuangannya. Tapi mungkin ya qadarullah di tahun tersebut belum dikasih kesempatan. Akhirnya masuk dulu ke Ma'had Utsman bin Affan Jakarta. Iya. Ya. Itu selama di sana 2 tahun nih. Iya, Ustaz. 2 tahun. Kalau di situ saya alhamdulillah langsung diterima di level 2. Jadi ada seleksi ya. Ada seleksi di situ ketika kita masuk Ma'had Utsman, kita dites dulu. Ada tes tulisan dan ada tes lisan. Nanti hasilnya itulah yang akan menentukan kita ini layaknya di level berapa. Iya. Nah, ya. Kemudian dari sini, dari biografi singkat antum, ada selang waktu setahun nih dari lulusnya ke Utsman, kemudian masuk ke Ma'had Ali Al-Furqan. Iya, betul. Kok bisa selama setahun itu gimana? Jadi ada cerita juga, Sir. Ya. Jadi menjelang lulusnya saya di Ma'had Utsman, Ya. saya bertemu dengan sosok ustadz yang saya kagumi. Ya, hafalannya kuat, sering membaca Al-Quran. Jadi beliau ini benar-benar saya kagumi. Lagi terus saya sering nyamperin beliau ya, sering mendapat siraman nasihat dari beliau. Akhirnya saya termotivasi untuk menghafal Al-Quran. Ya. Nah, di Ma'had Utsman itu. Jadi saya langsung daftar di Ma'had Utsman untuk program tahfizul Quran. Oh, dulu ada ya? Iya, ada. Jadi selama setahun itu ikut program tahfidz Quran. Nggak nyampe setahun kayaknya. Di awal, iya kurang lebih seperti itulah. Sampai bertemu dengan antum di tahun 2015. Masya Allah, itu qadarullah. Jadi di tahun 2015-nya masuk ke Ma'had Ali Al-Furqan ya, yang mana kami itu di sana bertemu ya, secara ya sudah digariskan oleh Allah. Dan banyak juga ikhwah-ikhwah atau teman-teman yang lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan di acara ini saat berjuang bersama di Ma'had Ali Al-Furqan. Kemudian setelah lulus tahun 2017, nah di sini juga ada tenggat waktu 1 tahun. Oh, itu mungkin untuk ini ya, pengabdian dari Ma'had Ali Al-Furqan ya. Iya betul, Ustaz. Jadi selama pengabdian kita belum diizinkan oleh mudir Ya. untuk melanjutkan kuliah. Difokuskan untuk benar-benar mengabdi gitu. Nah, sekarang mungkin ke poin intinya, yaitu bagaimana cara antum gitu, atau langkah-langkah antum bisa masuk ke Fakultas Bahasa Arab di LIPIA Jakarta. Nah, mungkin ini juga banyak sekali pemirsa yang ingin bertanya tentang apakah masuk ke Fakultas Bahasa Arab ini susah atau mudah, atau banyak rintangan juga mungkin di fase-fase dalam pendaftarannya itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan kan? Sebenarnya untuk masuk ke Fakultas Bahasa itu tidaklah sulit. Iya. Asalkan kita benar-benar belajar sungguh-sungguh ketika di i'dad lugawinya. Karena materi yang akan diujikan di Fakultas Bahasa Arab itu adalah materi yang ada di i'dad lugawi. Ya, kalau kita bersungguh-sungguh
mempelajari bahasa Arab di Edat Lugawi ini sebenarnya memudahkan kita untuk melangkah ke Fakultas Bahasa Arab. Ya. Nah, Di tahun tersebut antum ya qadarullah langsung keterima gitu. alhamdulillah di tahun 2018 daftar dengan ijazah dari Mat Usman tersebut, alhamdulillah diterima. Nah, untuk pendaftaran kayak berkas-berkas apa saja nih yang perlu disiapkan oleh teman-teman yang ingin melanjutkan kuliah ke LIPIA Jakarta?